kalau dia belum balikin sampai minta alamatnya, minta paspornya, semuanya. Karena dia kan anak pengajian, dia pengajian di internet gitu kan. Semuanya itu, jadi dari seluruh Indonesia dia itu ikut pengajian. Jadi dia tahu alamat ini, aku kasih tahu alamatnya ini. Jadi anaknya udah kelacak rumahnya yang di Indonesia karena kita udah komunikasi gitu kan. Terus temen aku ada rencana tahun depan dia mau cuti, mau ngurusin ini. Aku bilang gitu, yaudah kita pakai jalur hukum aja karena ini kan penipuan. Aku bilang gitu. Aku bilang sama temanku, itu bukti dia SMS sama aku, gimana katanya mau balikin, ada foto transaksi dia mau bayar ke banknya juga ada foto dia, semuanya bukti dia itu ada semua sama aku karena aku nggak pernah ganti WhatsApp kan, karena HP yang sama dia buat khusus sama dia itu nggak aku hapus, nggak aku ganti ke HP lain. Kalau ganti nomor itu aku pindahin ke HP yang baru, otomatis SMS dia sama aku hilang semua itu kan. Jadi aku diemin itu untuk bukti. Aku udah screenshot, aku udah kirimin ke temen aku untuk dikumpulin karena kita mau ngambil jalur hukum. Karena menurut Mbak, jika dia kan janji nyolot masalah uang yang 4.000 dia nggak make, bukan uang aku, katanya uang dia gitu kan. Aku nggak salah kan kalau aku bilang, walaupun ini bank ini udah aku tutup, dua-duanya udah aku tutup semuanya, HS sama publik, yang publik itu 2 kali ansuran lagi, sama yang HS itu 1 kali ansuran lagi, udah aku tutup semuanya. Itu juga dapat bantuan dari temen aku dari Taiwan, sebagian. Terus ada temen aku yang di sini, untung aja habis gajian dia uangnya belum dikirim ke Indonesia, langsung buat buat bayar, aku ganti uang di Indonesia kan sama dia. Aku salah nggak kalau sama dia ngomong, kamu ini kan resiko pinjam uang bank, kalau kamu nggak bayar telat 1 hari itu kamu pasti kena denda $5 kan per harinya. Mau kapan kamu bayar ya kamu hitung sendiri sampai kapan. Bener nggak Mbak? Kalau nggak kayak gitu, uang saya yang 4.000 itu nggak mungkin kembali lah Mbak. Bener nggak? Kita mau nolongin orang, aku sabar-sabarnya orang, aku mah orangnya tuh mudah bantu teman, nggak pernah ngebohongin teman, nggak pernah nipu uang teman, sepeser pun aku nggak pernah nipu uang teman. Aku pinjam uang aja $5, $10 aja langsung aku balikin sama teman. Nggak pernah yang karena apa? Aku kerja di luar negeri totalnya 14 tahun, udah tahu susahnya, pahitnya cari uang. Nggak mungkin aku nipu teman atau pakai uang teman, sedangkan dia juga keringat bercucuran, kadang malam nangis kepengen pulang tapi batinnya masih kepengen kerja, tapi hatinya udah di Indonesia. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Aku dulu pernah jadi kaburan, pernah aku semuanya aku alamin. Susah senengnya di luar negeri, aku tuh udah ngerasain gitu loh. Capeknya kayak aku ngerasain. Aku nggak mungkin nipu orang. Sedangkan mama aku setiap aku telepon, dia selalu ngasih nasihat. Jangan pernah pakai uang teman, jangan pernah pinjam uang teman. Kalau kamu pinjam uang teman boleh, tapi jangan sampai 2 minggu atau 1 minggu kamu baru balikin. Sebisa mungkin kamu ada kalau kepengen kalau kamu ada uang baru kamu beli. Kalau nggak ada uang kamu jangan maksain. Bergayalah hidupmu sesuai dompetmu. Sampai mama aku bilang kayak gitu. Kalau ada orang jual tanah, ada tanah harga segini, aku nggak punya uang mah, aku mau pinjam uang ke bank. Mama aku bilang, nggak usah pinjam uang ke bank, ada uang dibeli, nggak ada uang udah
Karena itu jodoh-jodohan. Kalau itu udah jodoh kamu, bakalan kebeli sama kamu. Tapi kalau itu bukan jodoh kamu, mau kayak apapun, mau pinjem, mau nipu temen apa, itu nggak bakalan karena itu ke kamu gitu kan. Mama aku sampai bilang kayak gitu, bener kan? Betul. Ya kita, iya makanya bergayalah sesuai isi dompet kamu. Jangan bergaya banyak utang di luar orang, keluarga, teman, saudara. Kamu punya rumah, punya tanah, tapi mereka nggak tahu kalau di luar dia kelilit utang gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Hidupmu nggak bakalan tenang. Kayak aku ditipu sama temen, uang dibawa kabur sama temen aku, udah sabar diem aja. Tapi temen aku yang di Taiwan itu mereka nggak terima gitu kan. Mereka malah mau ngasusin ini ke jalur hukum gitu loh. Ya aku sih nggak masalah kalau kalian mau pulang, mau ngurusin ini, ya silakan. Aku bilang gitu. Kalau aku nggak mungkin bisa pulang karena aku tegat aku 2 tahun lagi aku di Hong Kong kerja, banting tulang mau cari uang. Walaupun sekarang ya gaji agak tinggi, sama ada banyak lemburannya, tapi aku udah targetin aku mau selama 2 tahun ini aku harus benar-benar sukses dan aku harus punya rumah, harus punya toko, pulang bikin usaha. Aku nggak mau ikut orang lain lagi karena kerja di Taiwan, di Hong Kong itu lebih capek daripada di Taiwan. Aku kemarin dengar curhatan dia sama Mbak Yuni. Kayaknya mau interview sama Mbak Yuni. Itu aja sih Mbak. Aku cuma ngasih pesan sama teman-teman. Bergayalah dengan sesuai isi dompetmu. Jangan terlilit hutang atau jangan hutang sana sini. Itu hidupmu nggak bakalan tenang. Seumur hidup kamu nggak bakalan tenang. Utang 10.000 rupiah aja deg-degan kita, karena aku nggak pernah hutang gitu kan. Kemarin aja yang data aku dipakai sama dia aja, tidurku selama 1 tahun itu nggak tenang. Bener-bener nggak tenang. Walaupun dia bayarin, tapi kita ada rasa takut dia nggak bayar gitu kan. Terus tiba-tiba dia kabur, terus di rumah orang rumah lagi butuh uang, mau beli ini, aku ada uang tapi aku ngejagain, takut dia nggak ngebayar. Jadi rasanya itu campur aduk lah, nggak tenang, bener-bener nggak tenang. Sampai temen aku juga datanya dipakai sama temen buat minjem uang, terus anaknya kabur gitu kan. Terus bank nelfonin terus ke rumah majikan gitu kan. Aku sama temenku, ya dia nggak mau bayarin bank di sini itu karena bukan dia yang make. Tapi kalau aku, karena ini data aku, itu tanggung jawab aku, bener nggak? Jadi harus ya, walaupun bukan kita yang make, tapi ini kan data kita nggak mau lah tercap jelek di negara orang. Paspor, KTP kita nggak mau. Aku orangnya mau semua data aku tuh bersih gitu. Aku nggak mau sampai tercemar gini. Ini anak pinjam uang nggak dibayar gini-gini, atau nanti seumpamanya mau cari majikan turun visa susah karena datanya terlilit hutang sama bank. Itu kan takutnya kan di sini harus ya pinter-pinter kita lah. Walaupun uang dibawa kabur sama temen, ya kita pasrah aja. Penting nanti ke depannya ada yang lebih baik lagi, ada yang bisa kita cari hikmahnya aja. Ini buat pelajaran buat kita, pelajaran buat teman-teman. Jangan sampai minjemin data kita ke orang lain, walaupun itu teman baik kamu. Ya kalau minjem uang seadanya, kalau kamu sanggup minjemin dia mau balikin,
Gak apa-apa, tapi kalau dia sampai minjem data kamu untuk pinjam uang itu jangan. Karena aku punya temen banyak sekarang yang datanya dipakai teman, anaknya kabur, dia sekarang pontang-panting dari Indonesia, kirim uang ke bank aku suruh ngambilin di ATM buat bayar ansuran dia di bank dia gitu. Aku punya teman sampai kayak gitu. Sampai di Indonesia itu bukannya dari Hong Kong kirim ke Indonesia, tapi dari Indonesia kirim ke Hong Kong. Itu kan ya kasihan keluarga gitu kan. Kenapa ke Hong Kong bukannya sukses malah menderita gitu kan. Betul. Jangan sampai keluarga ya kamu datang ke Hong Kong itu buat ngebantu keluarga kamu, bukan keluarga kamu bantu kamu di Hong Kong gitu. Jangan sampai kayak gitu. Benar. Ada yang lain lagi? Gak ada Mbak, aku udah waktunya pulang. Ini karena hari libur. Sudah aku lega. Bisa telepon. Sudah lega. Banyak. Udah lega. Ada pesan lain lagi buat teman-temanmu yang pinjam utang? Nggak ada sih, buat teman-teman pengen hati-hati aja bergaul sama temen, atau pokoknya jangan sampai data kamu dipinjam sama temen lah. Kalau kamu mau pinjam bank, uang itu kamu pakai sendiri, jangan kamu kasih ke orang, gitu aja. Oke, berarti sudah saya tutup dulu ya. Udah lega hatinya. Udah. Ya udah, hati-hati lagi. Gak ada waktu buat telepon gitu loh. Aku kerja sampai jam 12 malam, nggak bisa telepon. Oke, makasih ya Mbak. Bye-bye. Yuk. Adakah yang salah dari penelpon ini? Saya merasa tidak ada yang salah dengan dia karena dia mengungkapkan perasaannya dan dia tidak tahu harus mengungkapkan pada siapa. Ya, segala kemarahannya, segala emosinya bisa ditumpahkan ke saya dan dia merasa lega, ya tidak apa-apa kalau memang saya bisa meminjamkan telinga saya dan pikiran serta tenaga saya untuk dia. Jadi saya tidak keberatan untuk mendengarkan kalian. Karena sekali lagi saya merasa bangga dengan apa yang kalian bisa selagi kalian mampu bertahan di negeri beton ini. Dan buat mbaknya yang suka pinjam uang bank, sekali lagi buat mbaknya yang suka pinjam uang bank, hati-hati ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya percaya dengan Karmayanti sama Karmayanto, jangan pernah melakukan kesalahan itu. Terima kasih, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia.